Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muhtarom Mbah. Yang kali ini kita nanti akan coba laporkan kegiatan rangkaian Semarak Hari Santri Nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Madiun. Ya, rencana pada malam hari nanti akan kita buka acaranya, dan insya Allah nanti akan dibuka langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun, Bapak Haji Muhtarom Esos. Ya, ini sudah mulai prepare ya teman-teman, dari sound sistemnya sudah disiapkan, krunya oke, di belakang ya panggungnya ya. Nanti kita akan report. Acara dimulai pukul 20.00. Tetap menjaga protokol kesehatan. Sukses untuk Hari Santri 2020 DPC PKB Kabupaten Madiun. Mantap. Di belakang nampak peserta sudah mulai menempatkan diri, dan di sana persiapan perlengkapan di atas panggung. Acara pembukaan nanti segera akan dimulai. Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun sudah berada di lokasi, dan sebelah sana peserta satunya yang pada malam hari nanti kita akan tampil mengisi kegiatan lomba dalam rangka Hari Santri 2020 DPC PKB Kabupaten Madiun dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Sahabat-sahabat, ya, nampak Mbah Muhtarom Esos, Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun, sudah berada di lokasi, dan pembukaan kegiatan rangkaian lomba Hari Santri tahun 2020 DPC PKB Kabupaten Madiun akan segera dimulai, dan beberapa dari teman-teman fraksi PKB mendampingi Bapak Haji Muhtarom. Ada Mas Wahyu, ada Mbah Slamet, ada Mbah Biro. Selalu tertib protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak untuk Santri Sehat Indonesia Kuat. Menyelenggarakan 3 lomba. Yang pertama Festival Hadroh Al-Haji, kemudian yang kedua lomba paduan suara, dan yang ketiga Musabaqah Qiraatul Kutub atau lomba membaca kitab kuning. Pada malam hari ini akan kita buka rangkaian acara tersebut dengan pembukaan yang akan dilanjutkan dengan penampilan dari gelombang pertama Festival Hadroh Al-Haji. Perlu kami sampaikan bahwa karena keadaan di masa pandemi ini, kami dari panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penampilan kita buat bergelombang. Setiap gelombang tidak lebih dari 50 orang. Kita terapkan jaga jarak, cuci tangan. Semua peserta wajib memakai masker dan face shield. Setiap hadir kita cek suhu. Semua protokol kesehatan kita lakukan. Karena itu atas ikhtiar ini, insya Allah kita akan terhindar dari wabah COVID yang saat ini sedang mendera. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat acara, mari kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan umum kita bersama-sama ala hadina nusholihah al-fatihah. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun kepada Bapak Haji Muhtarom Sarjana Sosial, waktu kami persilahkan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini kita berkumpul di kantor DPC PKB Kabupaten Madiun
dalam rangka pembukaan pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional dengan kemasan mengadakan lomba 3 hal tersebut. Mudah-mudahan kegiatan ini memotivasi para generasi kita untuk tetap menghormati kemudian melaksanakan kegiatan seni yang bernuansa keagamaan. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat ummah minat dunia hatta akhirah. Para bapak, adik-adik semuanya yang berbahagia, mengapa PKB mengadakan kegiatan lomba Hari Santri? Ini merupakan bentuk kepedulian dan sekaligus merupakan perwujudan bahwa PKB ini merupakan saya perjuangan politiknya NU. Jadi bahasa kasarnya percuma kita berpartai PKB kalau tidak peduli dengan NU. Ini prinsip. Makanya kegiatan-kegiatan kita mesti ada nuansa NU-nya. Termasuk mengapa partai malam hari ini mengadakan kegiatan dalam rangka Hari Santri, mengadakan lomba. Ini sesuatu sejarah, sesuatu yang monumental yang harus kita rayakan dan kita peringati dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, setelah Presiden mendeklarasikan di Masjid Istiqlal 22 Oktober tahun 2015, maka dari tahun ke tahun diperingatilah Hari Santri Nasional. Ini peringatan yang kelima. Maka setelah ini ada bentuk pengakuan secara resmi oleh pemerintah, maka setiap tahun harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan. Ini pentingnya di situ itu. Maka setelah seperti itu, ya PKB tidak berhenti. Setelah ada pengakuan secara resmi dari pemerintah, maka PKB berinisiatif bagaimana keberadaan pesantren ini dilindungi oleh payung hukum yang kuat. Maka kemarin muncullah yang namanya Undang-Undang Pondok Pesantren. Ini PKB. Okay. Jadi generasi penerus ini harus mengerti yang pertama bahwa PKB adalah merupakan bagian daripada NU, merupakan sayap perjuangan politiknya NU. Kemudian kegiatan-kegiatan real yang sudah dilakukan oleh PKB untuk bangsa ini banyak hal yang sudah dilakukan. Makanya apapun generasi muda ini harus juga mengikuti perkembangan tentang persoalan perpolitikan, ya, perpolitikan yang di bawah kendalinya NU. Kembali ke konteks bahwa dalam rangka mengisi Hari Santri kita mengambil porsi lomba. Mungkin kegiatan-kegiatan yang lain sudah diambil oleh NU, mungkin upacara Hari Santri dan lain sebagainya. Maka kita mengambil porsi yaitu lomba hadroh, lomba paduan suara, dan lomba membaca kitab kuning. Tahun kemarin juga sudah kita selenggarakan seperti ini. Namun tahun kemarin masih baca kitab kuning yang ditempatkan di pondoknya Kiai Salafun Kamanas. Dan ini nanti terus berlanjut. Ini sesuatu yang harus kita hargai sendiri karena memang ini perjuangan kita. Persoalan hadiah itu ya tidak seberapa, itu ya sebagai gantinya apa yang panjangan latihan
dan sedikit menghargai apa yang jenengan lakukan, dan sekaligus memotivasi kepada yang lain bahwa yang lain yang belum beruntung itu ya mudah-mudahan biar bisa beruntung, berlatih nanti tahun depan kita ada lagi seperti ini. Nah, artinya kita tidak terjebak oleh modernisasi dengan kiblat budaya ke barat, ya, budaya yang bernuansa tradisi dan religi, akhirnya tidak mendapatkan manfaat. Mungkin ini selamat berlomba, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Sekali lagi harus tetap 3M, okay? Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Demikian penghantar untuk acara lomba, karena ini nanti langsung akan dimulai, maka pada malam hari ini saya nyatakan kegiatan lomba baik hadroh, paduan suara maupun membaca kitab kuning dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Terima kasih, selamat berlomba, mudah-mudahan semuanya menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pembukaan sudah dilaksanakan. Selanjutnya rangkaian kegiatan lomba akan segera dimulai, di mana peserta pertama dari grup Raudatul Jannah dari Ngelandung, Geger. Kembali kami mengingatkan Ya. untuk menjaga protokol kesehatan. Panitia mengingatkan untuk selalu Peserta menerapkan yang tampil menjaga protokol jarak, kesehatan. kemudian memakai Kita masker terus dan akan otomatis coba memakai face shield. Eh, Bagi yang tidak rekod menggunakan kegiatan face pada shield malam atau hari. masker akan
mempersiapkan peralatannya. Grup kedua ini adalah dari pengurus ranting Fatayat Nahdlatul Ulama Desa Pabotan Kecamatan Jember. Mesti sesuk iki metu nendi ngono. Cah kuwi lho. Ya, nampak peserta ingin sesi foto bareng dengan Mbah Tarom, Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun, kebetulan sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 8. Ya, sukses untuk kegiatan malam hari ini. Habis ini kita akan coba wawancara dengan Mbah Tarom. Oke sahabat, setelah ini nanti kita akan coba tanya-tanya ya ke Mbah Tarom setelah Ketua DPC PKB Kabupaten Madiun tentang kenapa Hari Santri tahun 2020 ini DPC PKB mengadakan rangkaian lomba Bagadroh dan sebagainya. Nanti kita akan coba tanya-tanya ke beliaunya. Selamat malam Mbah Tarom. Selamat malam. Ya, ini ada teman-teman fraksi. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Mbah, ingin tanya sedikit, DPC PKB tahun 2020 ini ngadakan berbagai lomba dalam rangka memperingati Hari Santri. Kenapa Mbah ngadakan lomba-lomba itu dalam rangka Hari Santri? Ini merupakan bentuk komitmen PKB dengan seni budaya tradisional yang bernuansa religi, dan ini juga bagian komitmen PKB dengan NU. Kemudian ini juga bentuk tasakur kita, perjuangan kita telah berhasil, bagaimana bentuk kontribusi santri terhadap pemerintah. Telah ada pengakuan secara resmi dari pemerintah dengan keputusan Presiden pada tahun 2015. Maka setelah pengakuan secara resmi oleh pemerintah ini, maka setiap tahun tidak berlebihan apabila mengadakan kegiatan-kegiatan yaitu memeriahkan
Hari Santri ini sebagai bentuk motivasi kepada kader-kader kita biar tahu bahwa santri ini juga berkontribusi terhadap pemerintah dalam rangka merebut kemerdekaan dan menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi kan kita sudah melihat beberapa penampilan dari grup Hadroh. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada peserta lomba sebagai bentuk support, Mbak. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman peserta. Ternyata anak-anak kita yang notabene generasi milenial ini juga masih tetap peduli dengan seni budaya tradisi yang bernuansa religi. Kemudian ini juga merupakan filter bagaimana generasi kita ini tidak barat-baratan. Kita ini mempunyai seni budaya yang sangat bagus, sangat update ya. Setiap era dari era ini tetap masih kita bisa kita lakukan. Artinya juga tidak ketinggalan lah, tidak ndesoni ya begitu. Jadi sosok masyarakat kita ini kan cenderung salah menerjemahkan. Dan namanya modernisasi itu selalu ke barat-baratan. Padahal kita mempertahankan seni budaya kita ini juga bagian daripada modernisasi seni budaya. Baik, apakah kegiatan serupa itu tetap akan dilakukan oleh PKB sebagai bentuk sinergitas atau bagaimana dengan organisasi NU gitu, Mbak? Jadi ini akan selalu karena yang memperjuangkan, yang mendorong pemerintah ini PKB untuk memberikan pengakuan bahwa perjuangan santri dalam merebut kemerdekaan ini juga tidak main-main. Jadi embrio dari Hari Pahlawan 10 November ini tidak bisa dipisahkan perjuangan para santri di waktu bulan Oktober. Nah, pada tanggal 22 Oktober ini Hadratus Syekh Mbah Yasin Asy'ari kan sudah menginstruksikan dengan adanya jihad, resolusi jihad. Makanya akhirnya semua santri ini berani, karena kalau terjadi yang terjelek itu pun mati syahid, karena ini bagian dari memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Kemudian juga ini kalau kita yang mendorong bentuk pengakuan secara resmi itu PKB, mengapa kita tidak harus memeriahkan juga kegiatan-kegiatan Hari Santri itu sendiri. Dan berikut ini merupakan bentuk komitmen PKB dengan NU, bahwa PKB dengan NU itu ada 3 hubungan ideologis, hubungan historis, dan hubungan aspiratif. Ideologinya bahwa PKB ya harus sunnah wal jamaah, sama dengan apa yang dipedomani oleh NU. Hubungan historis, lahirnya PKB ini yang dibidani NU. Deklaratornya termasuk Mbah Yai Ilyas Surjat, Gus Dur, kemudian Pak Mustafa Bisri, Mbah Yai Munasir, kemudian Pak Muhammad Ridadi. Ini deklarator pendiri PKB 23 Juli 1998. Ini notabene adalah pengurus besar PBN. Nah, ini hubungan historisnya seperti itu. Kemudian hubungan aspiratifnya. Jadi PKB ini merupakan saluran aspirasi dari warga NU. Nah, ini maka NU PKB ini sebenarnya kalau bisa saya terjemahkan seperti mata uang. Ya PKB ya NU itu mestinya seperti itu, tapi sosok kan tidak seperti itu juga. Tapi apapun kita ini merupakan saya perjuangan politik NU, karena yang melahirkan PKB adalah NU. Jadi PKB adalah bagian daripada NU. Makanya ada sebuah slogan, percuma menjadi PKB kalau tidak peduli dengan NU. Baik, terima kasih Mbah atas wawancaranya. Sukses untuk rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Santri. Semoga DPC PKB Kabupaten Madiun khususnya semakin jaya ke depan. Terima kasih. Amin. Ya. Kita jemuk.
coba ya. Ya. Oke sahabat, malam hari ini kita sudah coba report bagaimana kegiatan peringatan Hari Santri yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Madiun, yang tadi closing statement dari Mbah Tarom yang didampingi oleh teman-teman fraksi PKB tentang bagaimana PKB, bagaimana NU, dan ke depan bagaimana PKB tetap bersinergi dengan NU. Baik sahabat, untuk malam hari ini kita cukup, kita akan ketemu di event lomba berikutnya dan mantap.